Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman semua. Izin Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai teknik menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Topik ini mungkin sering dianggap sederhana, padahal justru menjadi bagian penting dalam menentukan apakah tulisan atau penelitian itu benar-benar dipahami dengan utuh oleh pembaca atau tidak. Sebelum memaparkan materi, tentu harus berkenalan dulu dengan pemateri. Perkenalkan saya Saskia Firina Pratiwi dengan NIM 2404230 sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Okta Ramadhani dengan NIM 2404263. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nama saya Lano Alvin Zaluhu dengan NIM 24042247 sebagai pemateri kedua. Nah, pada kesempatan kali ini materi akan kami bagi menjadi 3 bagian agar pembahasannya lebih terstruktur dan mudah dipahami. Kepada pemateri pertama dipersilahkan dan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga hingga selesai. Oke, pengertian kesimpulan. Menurut KBBI, kesimpulan adalah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari suatu gagasan atau pembahasan. Adapun menurut para ahli, Hasbullah dan Rusdiana Novlia, kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang berisi hasil akhir dari analisis, diskusi, serta jawaban atas masalah penelitian atau hipotesis yang diajukan. Nah, inti dari pokok pembahasan dari pengertian kesimpulan adalah kesimpulan merupakan komponen penting dari sebuah karya ilmiah, bertugas memberikan penutup yang singkat dan lugas pada penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi kesimpulan dalam penelitian. Menurut Neumann, dalam Hasbullah dan Rusdiana Novlia 2025, kesimpulan berfungsi untuk merangkum poin-poin utama dari penelitian tanpa menambahkan elemen baru. Penjelasan ini juga menekankan kembali bahwa kesimpulan merupakan hasil langsung dari analisis data yang telah dilakukan. Nah, fungsi pertama sebagai jawaban akhir dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, memperjelas kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan maupun terhadap pemecahan masalah yang telah dikaji. Selanjutnya, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, sederhana, singkat, jelas. Yang kedua, pesan dapat tersampaikan. Yang ketiga, berisi intisari dari tulisan. Yang keempat, dimulai dari hal khusus menjadi hal yang umum. Yang kelima, menggunakan kosakata baku. Yang keenam, dapat bergabung dengan kalimat utama. Selanjutnya, prinsip penyusunan kesimpulan. Menghasilkan kesimpulan yang lugas dan berkesan merupakan bagian penting dari seluruh jenis tulisan. Untuk membuat sebuah kesimpulan yang manjur, berikut adalah beberapa saran yang perlu diingat. Yang pertama, ulangi gagasan inti. Yang kedua, tekankan argumen fundamental. Yang ketiga, sajikan jalan keluar. Dan yang terakhir, hubungkan dengan penelitian. Selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hasil yang telah dicapai. Yang kedua, implikasi penelitian kuantitatif juga perlu diperhatikan dalam kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan dalam penelitian kuantitatif didasarkan pada hasil analisis statistik seperti uji hipotesis. Yang keempat, bersifat generalisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan penelitian kuantitatif memberikan gambaran yang kuat dan bermakna tentang kontribusi penelitian mereka. Selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui proses interpretasi data yang lebih mendalam. Kesimpulan ini biasanya berbentuk deskripsi yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara rinci. Pengertian rekomendasi. Menurut KBBI mendefinisikan rekomendasi dalam 2 makna, yaitu pertama hal meminta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya atau baik, atau biasanya itu dinyatakan dengan surat. Kedua, saran yang mengajurkan, membenarkan atau juga menguatkan. Dalam sudut pandang manajemen bisnis, rekomendasi adalah cara komunikasi dengan memberikan detail tentang produk atau layanan yang dijelaskan oleh seseorang secara pribadi.
Ini dikatakan oleh Isnanda Zainur Rahman dan Atasius Ivan Karisma Indarayadi 2020. Sementara dalam penelitian rekomendasi adalah bagian yang menyajikan usulan tindakan atau langkah selanjutnya oleh peneliti setelah menyelesaikan studinya. Rekomendasi umumnya ditunjukkan kepada audiens spesifik seperti pembuatan kebijakan, organisasi atau peneliti berikutnya. Berbeda dengan kesimpulan yang hanya menjelaskan, tetapi rekomendasi lebih bersifat praktis dan juga karena memusatkan perhatian pada jalan keluar dari persoalan yang teridentifikasi, karenanya saran wajib bersifat nyata, berkesesuaian, dan sanggup dijalankan pada keadaan aktual. Next, fungsi rekomendasi dalam penelitian. Dalam website Research Life dikatakan bahwa recommendation suggest future actions or subsequent steps supported by your research findings. It helps to improve your field of research or cross-disciplinary field through future research or provides frameworks for decision makers or policy makers. Recommendation are the action plan you propose based on the outcome. Artinya rekomendasi berisi usulan atau tindakan langkah-langkah selanjutnya yang didukung oleh temuan penelitian Anda. Rekomendasi ini membantu meningkatkan bidang penelitian Anda atau bidang-bidang lintas disiplin melalui penelitian di masa mendatang, atau memberikan kerangka kerja bagi para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan. Rekomendasi adalah rencana tindakan yang Anda usulkan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Rekomendasi ini berperan sebagai penghubung antara temuan riset dan aplikasinya dalam situasi aktual. Melalui rekomendasi, peneliti dapat menyajikan jalan keluar atau opsi tindakan yang bisa diambil oleh pihak yang bersangkutan guna menangani masalah yang teridentifikasi. Lebih lanjut, rekomendasi juga berfungsi sebagai fondasi untuk membuat ketepatan, khususnya dalam kerangka kebijakan publik atau pengelolaan institusi. Rekomendasi pun dapat menjadi panduan bagi peneliti berikutnya guna memperdalam riset lebih lanjut. Oleh karena itu, rekomendasi memiliki fungsi penting dalam menjamin bahwa riset tidak hanya terhenti pada tataran teori, tetapi juga memberikan pengaruh yang konkret. Next. Berikutnya yaitu ciri-ciri rekomendasi yang baik, di mana ini bersumber dari Ida Hafidah 2021, Akademi Tata Boga Bandung. Rekomendasi yang baik perlu dibuat sangat spesifik serta berhubungan dengan temuan studi. Rekomendasi tidak seharusnya terlalu luas atau tidak jelas, sebab sasaran utamanya adalah menawarkan penyelesaian yang bisa digunakan. Tambahan pula, rekomendasi pun haruslah dapat diwujudkan serta memperhitungkan situasi aktual, mencakup aset yang ada serta aktor yang berperan. Hal ini didukung oleh Ida Hafidah 2021 dalam website Akademi Tata Boga Bandung, bahwa rekomendasi yang diberikan harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian. Ditambahkan olehnya boleh mengajukan pendapat, namun hal tersebut hanya sekedar saran tambahan. Rekomendasi yang baik juga semestinya mempunyai arah yang terdefinisi sehingga pihak yang menerima rekomendasi dapat mengerti tindakan-tindakan yang wajib dijalani. Next. Prinsip penyusunan rekomendasi. Rekomendasi penelitian berisi rekomendasi bagian lokasi penelitian, subjek penelitian maupun penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan. Penulisan rekomendasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara praktis dan teoritis. Ini bertujuan agar mempermudah peneliti dalam mengelompokkan sebuah rekomendasi. Secara praktis, rekomendasi diarahkan kepada aplikasian pada kondisi secara langsung di lapangan. Untuk itu, dalam penulisan rekomendasi harus mampu menjelaskan hasil temuan yang dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang berbeda secara teoritis lebih terarah pada perkembangan teori-teori yang digunakan pada penelitian. Rekomendasi yang dibuat seharusnya memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang bersumber pada sebuah temuan, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, sehingga bahasa yang digunakan harus lebih terperinci dan mudah dicermati agar pihak yang hendak melaksanakan penelitian selanjutnya dapat memahami dengan mudah rekomendasi penelitian yang ada. Atau itu Muhammad Isa Al-Masyabana et al. 2023-200, Reti Sri Haryati 2026-101 menyatakan bahwa dalam penulisan harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Berdasarkan hasil penelitian,
harus memiliki kaitan dengan penemuan penelitian, bersifat realistis dan aplikatif. Saran harus bisa diimplementasikan secara praktis, ditujukan kepada pihak yang jelas. Saran dapat ditunjukkan peneliti, institusi, dan praktisi. Berkaitan dengan pengembangan penelitian, saran dapat digunakan sebagai fondasi penelitian berikutnya. Oleh karena itu, penelitian saat ini dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Menurut hasil et al. ND dalam Muhammad Isa Al-Masyahabana at al. 2023-201A, variabel indikator lain di luar penelitian saat ini. B. Menindaklanjuti hasil penelitian dengan metode lainnya. C. Merekomendasikan penelitian dengan subjek yang berbeda, misalnya usia pekerjaan, jam kerja, dan lain-lain. Bagian D. Merekomendasikan penelitian dengan lokasi yang berbeda atau lokasi yang memiliki permasalahan rumit yang serupa. Bagian E. Merekomendasikan penelitian dengan jumlah variabel yang berbeda. Next, rekomendasi dalam penelitian kuantitatif. Rekomendasi dalam penelitian kuantitatif biasanya disusun berdasarkan hasil yang signifikan secara statistik. Rekomendasi ini cenderung lebih terukur dan sering diarahkan pada tindakan atau kebijakan tertentu. Karena didukung oleh data yang kuat, rekomendasi dalam penelitian kuantitatif sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pada giliran ini, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi dalam penelitian kualitatif dan seterusnya. Rekomendasi dalam penelitian kualitatif bersifat lebih fleksibel dan kontekstual. Rekomendasi disusun berdasarkan temuan lapangan dan biasanya berfokus pada perbaikan atau pengembangan suatu kondisi. Karena sifatnya yang kontekstual, rekomendasi ini sering disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, kemudian ada jenis penelitian, ada dua. Yang pertama adalah kuantitatif dan kualitatif. Nah, menarik kesimpulan ini kan berarti mengambil data dari reduksi data dan penyajian data yang sebelumnya. Makna data harus diuji validitasnya agar kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh. Nah, proses analisisnya dimulai dengan pengumpulan data, lalu data direduksi, maksudnya diseleksi, disederhanakan, ditimbang, agar hal-hal yang tidak relevan tidak dimasukkan. Kemudian dilakukan penyajian data yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan. Nah, dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan dan analisis data. Metode kualitatif itu merupakan kaidah yang penyelidikan yang berlandaskan persepsi di atas suatu fenomena menggunakan pendekatan yang menghasilkan data analisis deskriptif melalui ungkapan lisan daripada subjek penelitian. Nah, penyelidikan kualitatif itu memerlukan sokongan ilmu pengetahuan yang mendalam daripada penyelidik karena mereka berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian. Nah, perbedaan ini juga mempengaruhi cara kesimpulan dan penyusunan rekomendasi dalam masing-masing jenis penelitian. Kemudian sebagai contoh, dalam penelitian kuantitatif, kesimpulan itu dapat berupa pernyataan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara dua variabel. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan itu bisa dapat berupa deskripsi tentang perubahan perilaku atau fenomena sosial tertentu. Nah, dari kesimpulan tersebut, kemudian disusun rekomendasi, misalnya berupa kebijakan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, adapun kesalahan umum dan tipsnya dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi itu masih sering ditemukan kesalahan, seperti kesimpulan yang tidak sesuai dengan hasil penelitian atau rekomendasi yang terlalu umum dan tidak aplikatif. Nah, oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk menulis kesimpulan secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan hasil penelitian. Selain itu, rekomendasi juga harus disusun secara spesifik dan realistis agar dapat memberikan manfaat nyata. Nah, materi terakhir hubungan antara kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, kesimpulan menjadi dasar utama dalam penyusunan rekomendasi. Sehingga rekomendasi itu harus merujuk pada hasil penelitian yang disimpulkan. Hubungan ini mengikuti alur dan sistematis, yaitu dimulai dari pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan hingga penyusunan rekomendasi. Jika kesimpulan yang dibuat tidak kuat atau tidak sesuai dengan data, maka rekomendasi yang dihasilkan juga akan menjadi kurang relevan dan sulit untuk diterapkan. Nah, artinya dalam hal ini kesimpulan dan rekomendasi memiliki hubungan sebab dan akibat. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir dari presentasi kami mengenai teknik menyusun kesimpulan.
Melalui teknik yang tepat, kesimpulan dapat menjadi bagian yang memperkuat keseluruhan tulisan, bukan sekedar pelengkap. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.